Nelayan asal Pulau Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Jawan Salasa yang berusia 56 tahun, dilaporkan hilang kontak saat melaut di sekitar perairan Pulau Hatta. Pada 19 Maret 2025 lalu, berhasil ditemukan selamat oleh tim SAR gabungan pada Jumat 21 Maret 2025. Jawan Salasa ditemukan dalam kondisi terombang-ambing sekitar 47,5 mil laut dari Pulau Banda. Korban kemudian dievakuasi oleh nelayan setempat ke desa Werim Nama, Kabupaten Seram bagian timur untuk mendapatkan perawatan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon untuk Anda. Ya, Pak Tribuners, dapat saya laporkan seorang nelayan asal Pulau Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Jawan Salasa, 56 tahun, yang dilaporkan hilang kontak saat melaut di sekitar perairan Pulau Hatta pada 19 Maret 2025 berhasil ditemukan selamat oleh tim SAR gabungan pada Jumat 21 Maret 2025. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah menjelaskan bahwa operasi pencarian yang melibatkan Pos SAR Banda, Polres Polda Maluku, Pos Lanal Banda, Polsek Banda, Babinsa Pulau Hatta dan keluarga korban terus dilakukan selama 3 hari. Meskipun pencarian pada hari ketiga belum membuahkan hasil, informasi mengenai hilangnya korban disebarkan hingga ke Kota Masohi dan Kabupaten Seram bagian barat, mengingat kondisi arus laut dan angin yang cukup kencang. Memasuki hari keempat operasi SAR sekitar pukul 05.40 dini hari pada tanggal 22 Maret 2025, Basarnas Ambon menerima informasi dari Kabupaten Seram bagian timur bahwa korban ditemukan selamat oleh nelayan Dusun Namalat pada tanggal 21 Maret sekitar pukul 10 WIB. Jawan Salasa ditemukan dalam kondisi terombang-ambing sekitar 47,5 mil laut dari Pulau Banda. Korban kemudian dievakuasi oleh nelayan setempat ke Desa Werenama, Kabupaten Seram bagian timur untuk mendapatkan perawatan. Keluarga korban yang menerima informasi tersebut segera berangkat menggunakan beberapa perahu longboat menuju ke Desa Werenama untuk menjemput korban. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Basarnas Ambon mengucapkan terima kasih kepada seluruh potensi SAR yang terlibat dalam operasi pencarian ini. Demikian informasi yang bisa dapat saya laporkan. Kembali kepada rekan di studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolres Maluku Tengah AKBP Hardi Mladi Kadir akhirnya buka suara soal permintaan penangguhan penahanan 2 tersangka warga hanya berinisial HM dan SA atas insiden pembakaran perusahaan PT Waragonda Mineral Pratama. Pada Kamis 20 Maret 2025, AKBP Hardi mengungkapkan terkait upaya penangguhan penahanan akan dipertimbangkan. Menurut ia, soal ruang restorasi justice terhadap 2 tersangka, maka akan dilihat sejauh mana pendekatan dari pihak pelaku terhadap korban. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Silmi Sirati Selayu. Baik, rekan Silmi, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Arin. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya jurnalis Tribun Ambon melaporkan langsung dari Masohi, Maluku Tengah, di mana telah disampaikan sebelumnya perihal permintaan penangguhan penahanan terhadap 2 tersangka atas kasus pembakaran perusahaan PT Waragonda Mineral Pratama yang berlokasi di Negeri Hayat, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Dapat kami informasikan bahwa penangguhan penahanan ini diminta secara langsung oleh masyarakat Negeri Hayat lantaran mendekati Lebaran Idul Fitri. Kemudian permintaan tersebut telah disampaikan pada forum rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Maluku Tengah beberapa saat setelah masyarakat yang tergabung dalam gerakan masyarakat adat Negeri Hayat atau GEMAH melakukan aksi demonstrasi. Menanggapi tuntutan atau permintaan masyarakat untuk penangguhan penahanan terhadap 2 tersangka ini, DPRD Kabupaten Maluku Tengah juga melakukan upaya mediasi secara persuasif guna meminta untuk adanya penangguhan penahanan baik dengan jaminan atau dengan hal lainnya untuk penahanan atau penangguhan penahanan terhadap 2 tersangka ini.
sayangnya yang menjadi informasi terbaru yang kami peroleh dari Kapolres Maluku Tengah AKBP Hardi Meladi Kadir, bahwasanya proses penangguhan penahanan ini masih dipertimbangkan lantaran ia melihat bahwa dari sisi hukum telah terjadi tindak pidana dan jika masyarakat hendak meminta untuk penangguhan penahanan, ia menyarankan untuk melakukan pendekatan secara persuasif dengan pihak perusahaan yang dalam hal ini menjadi korban dalam tindak pidana tersebut. AKBP Hardi Meladi Kadir selaku Kapolres juga mengimbau kepada masyarakat untuk berpikir lebih cerdas dan elegan dalam menanggapi kasus-kasus seperti ini. Ia juga berpesan bahwa ia tidak ingin bermain opini dalam hal untuk memperkeruh suasana maupun untuk berpihak kepada pihak yang pihak satu atau pihak yang lainnya. Kapolres juga dalam hal ini meminta masyarakat untuk tetap menjaga suasana keharmonisan dalam suasana bulan suci Ramadan, apalagi menjelang Lebaran Idul Fitri. Kapolres juga menyinggung perihal tindakan ataupun permintaan adanya restoratif justice. Dalam hal ini Kapolres menyambut baik hal tersebut, namun masih dipertimbangkan dari sisi aspek hukum yang telah terjadi di mana kaitannya dengan tindak pidana KUHP, ada aspek hukum yang mesti dilalui secara prosedural dan harus dihormati oleh semua pihak agar proses ini berjalan sesuai dengan regulasi ataupun peraturan yang ada. Kurang lebih itulah yang bisa saya sampaikan rekan Harin dari Masahi Maluku Tengah kembali ke studio. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama Kapolres Maluku Tengah, yaitu AKBP Hardi Meladi Kadir. Karena masalah penanganan perkara, yang jelas dua pelaku pembakaran kita tangani sesuai dengan prosedur. Kaitan dengan yang lain, saya tidak bermain opini. Mari kita sama-sama ajak masyarakat ini untuk berpikir elegan, cerdas, ya, agar kabupaten ini dapat maju. Jangan kita buang bahasa-bahasa yang sekiranya dapat memperkeruh suasana. Kalau kami pasti ada ruang restoratif justice, tapi kan sekarang bergantung antara korban, antara tersangka. Jadi pelapor seperti apa. Kalau kita bicara minta dikeluarkan tanpa syarat, ya sama saja kami melanggar aturan. Kan gitu. Jadi kita pertimbangkan untuk penangguhan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan calon pemudik melakukan aksi protes di kantor PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI cabang Ambon, Maluku pada Senin 24 Maret 2025. Mereka marah karena tak mendapatkan tiket kapal Sabuk Nusantara 106 yang direncanakan berangkat sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Calon pemudik berontak dan menerobos masuk di kantor PELNI. Bahkan ada yang memecahkan galon yang terletak di depan loket. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Maula Pelu. Baik rekan Maula, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik Tribuners dan rekan Arin, bahwa dapat saya laporkan dari Ambon, puluhan calon pemudik protes di kantor PT Pelayaran Nasional Indonesia cabang Ambon pada Senin 24 Maret 2025. Mereka marah karena tak mendapatkan tiket kapal Sabuk Nusantara 106 yang direncanakan berangkat sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Pantauan tribunambon.com pukul 13.30 waktu Indonesia Timur, para calon pemudik berontak dan menerobos masuk ke kantor PELNI. Bahkan ada yang memecahkan galon yang terletak di depan loket. Ditemui tribunambon.com, Mustafa Pakalesi, seorang penumpang tujuan Wirinama, mengungkapkan kekecewaannya. Ia bersama beberapa rekannya telah berada di PELNI sejak pukul 07.00 waktu Indonesia Timur pagi itu. Namun hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, mereka tidak mendapatkan tiket meski loket penjualan baru dibuka. Diketahui kota keberangkatan kapal Sabuk Nusantara 106 sebanyak 350. Jumlah tersebut telah terisi penuh. Hingga berita ini terpisah dari itu, kepada tribunambon.com, Kepala Operasi PELNI Cabang Ambon, Anto, menegaskan bahwa PT PELNI Ambon memastikan
ada penambahan tiket kapal Sabuk Nusantara meski calon penumpang menuntut hal tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa kapasitas penumpang Sabuk Nusantara 106 telah sesuai dengan ketentuan, yakni 350 penumpang berdasarkan surat kelayakan kendaraan berlayar. Meskipun permintaan mudik lebaran tahun ini cukup tinggi, pihaknya tetap berkomitmen untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemudik. Itu sebabnya Pelni tidak melayani penjualan tiket melebihi kapasitas yang telah ditentukan demi menghindari kelebihan muatan. Anto menghimbau kepada calon penumpang yang tidak kebagian tiket untuk mencari opsi lain. Demikian laporan yang dapat saya kabarkan. Kembali ke rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Maula atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akses jembatan yang menghubungkan desa Bula Air menuju Fatolo di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku mulai rusak. Jembatan berbahan kayu itu sebagian lantainya mulai lepas. Kerusakan tersebut sangat mengancam aktivitas warga, terlebih lagi bagi anak sekolah yang sering melewati area itu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Halyudin Ulima. Baik rekan Ulima, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Arin di studio. Dapat saya laporkan langsung dari Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku bahwa salah satu jembatan yang menjadi akses utama di Desa Fatolo dan Desa Bula Air mengalami kerusakan yang cukup terbilang parah. Jembatan tersebut memang menjadi jalur utama warga dalam melaksanakan aktivitas mereka sehari-hari. Mirisnya, kondisi jembatan yang sudah bertahun-tahun itu tidak pernah diganti dan hingga kini kondisinya sangat memprihatinkan. Warga setempat mengaku jembatan tersebut hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan warga setempat yang hanya bisa digunakan dengan akses berjalan kaki. Mereka menolak untuk kendaraan dengan bobot di atas 1 ton lantaran dianggap dapat merusak kondisi jembatan tersebut, terlebih kondisi jembatan yang sudah memang memprihatinkan. Warga menyebut jembatan tersebut kerap dilalui anak sekolah. Hal itu bagi mereka dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan lantaran kondisi kayu yang semakin busuk. Diketahui bahwa jembatan tersebut pertama kali diperbaiki pada 2015 lalu dengan swadaya dari masyarakat setempat. Mereka gotong royong untuk membuat jembatan yang menghubungkan antara Desa Fatolo dan Desa Bula Air di ibu kota Kabupaten Bula, Kabupaten Seram bagian timur. Terima kasih, kembali ke studio rekan Arin. Baik, terima kasih rekan atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang pria berkacamata hitam, Rahmat Hamzah, merasa menjadi korban perselingkuhan dan ketidakadilan hukum, meminta dukungan netizen untuk membantunya mendapatkan keadilan. Permintaan itu muncul setelah oknum anggota kepolisian yang diduga berselingkuh dengan istrinya hanya mendapatkan sanksi mutasi dari sidang kode etik Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Ambon, yaitu Jenderal Luis. Baik, rekan Luis, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik, Tribun, saya Jenderal Luis dari Tribun Ambon akan menyampaikan laporan seorang pria berkacamata hitam, Rahmat Hamzah, merasa menjadi korban perselingkuhan dan ketidakadilan hukum, meminta dukungan netizen untuk membantunya mendapatkan keadilan. Permintaan ini muncul setelah oknum anggota kepolisian yang diduga berselingkuh dengan istrinya hanya mendapatkan sanksi mutasi dari sidang kode etik Polri. Kekecewaan Rahmat memuncak dan ia memutuskan untuk menggelar aksi protes seorang diri di depan markas Polda Maluku pada Rabu kemarin 26 Maret 2025 dengan membawa poster bertuliskan korban butuh keadilan, Polri jangan tebang pilih. Ia menyerahkan ketidakpuasannya terhadap putusan sidang etik yang dianggapnya terlalu ringan. Rahmat mengungkapkan Brigjen Iksan Somena yang bertugas di Dirtes Narkoba Polda Maluku telah menjalin hubungan terlarang dengan istrinya, Ara Tiara. Bahkan Rahmat mengklaim memiliki bukti kuat perselingkuhan tersebut
termasuk saat keduanya tertangkap basah di sebuah hotel. Ia mempertanyakan mengapa Brigpol Iksan Somena tidak mendapatkan sanksi yang lebih berat, seperti pemecatan, mengingat perbuatannya telah merusak rumah tangganya. Rahmat merasa hukum tidak berpihak padanya sebagai masyarakat biasa. Ia menduga ada perlakuan khusus terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran. Kasus ini Tribuners bermula dari laporan Rahmat ke Propampolda pada 4 Agustus 2003 lalu. Setelah melalui proses penyelidikan, sidang kode etik Polri digelar pada 11 Februari 2025. Namun hasil sidang yang tertuang dalam SP2HP yang diterima Rahmat pada 24 Maret 2005 hanya memberikan sanksi mutasi bersifat demosi selama 2 tahun dan menyatakan perbuatan Brigpol Iksan Somena sebagai tercela. Putusan inilah yang membuat Rahmat merasa dipermainkan dan akhirnya memutuskan untuk mencari dukungan publik. Ia berharap dengan sorotan dari masyarakat, pihak kepolisian dapat mempertimbangkan kembali kasus ini dan memberikan hukuman yang setimpal kepada oknum polisi yang telah merusak kehidupannya. Demikian Tribuners, kembali kepada rekan di studio. Iksan sudah melanggar kode etik. Menurut Kapolda tidak ada pandang bulu bagi polisi yang melanggar kode etik. Mana bukti Bapak punya bicara, saya sebagai masyarakat dan korban, saya merasa tidak adil dengan semua ini. Bapak korban apa dan sudah berjuang berapa lama dan hasilnya seperti apa? Saya korban, istri saya berselingkuh dengan saudara Iksan Somena hampir 2 tahun masalah ini mau hampir selesai dan putusannya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Karena barang bukti semua jelas, A1 diciduk dan ditangkap basah di hotel, tapi kenapa dia cuma dihukum dimutasi? Itu yang saya tidak setuju. Semua masyarakat tolong saya, bantu saya, kerja politik tidak benar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Nelayan asal Pulau Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Jawan Salasa yang berusia 56 tahun, dilaporkan hilang kontak saat melaut di sekitar perairan Pulau Hatta pada 19 Maret 2025 lalu, berhasil ditemukan selamat oleh tim SAR gabungan pada Jumat 21 Maret 2025. Jawan Salasa ditemukan dalam kondisi terombang-ambing sekitar 47,5 mil laut dari Pulau Banda. Korban kemudian dievakuasi oleh nelayan setempat ke desa Werim Nama, Kabupaten Seram bagian timur untuk mendapatkan perawatan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon untuk Anda pemirsa. Ya, Pak Tribuners, dapat saya laporkan seorang nelayan asal Pulau Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Jawan Salasa, 56 tahun, yang dilaporkan hilang kontak saat melaut di sekitar perairan Pulau Hatta pada 19 Maret 2025 berhasil ditemukan selamat oleh tim SAR gabungan pada Jumat 21 Maret 2025. Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arafah menjelaskan bahwa operasi pencarian yang melibatkan Pos SAR Banda, Polres Polda Maluku, Pos Lanal Banda, Polsek Banda, Babinsa Pulau Hatta dan keluarga korban terus dilakukan selama 3 hari. Meskipun pencarian pada hari ketiga belum membuahkan hasil, informasi mengenai hilangnya korban disebarkan hingga ke Kota Masohi dan Kabupaten Seram bagian barat, mengingat kondisi arus laut dan angin yang cukup kencang. Memasuki hari keempat operasi SAR sekitar pukul 05.40 dini hari pada tanggal 22 Maret 2025, Basarnas Ambon menerima informasi dari Kabupaten Seram bagian timur bahwa korban ditemukan selamat oleh nelayan Dusun Namalat pada tanggal 21 Maret sekitar pukul 10 WIB. Jawan Salasa ditemukan dalam kondisi terombang-ambing sekitar 47,5 mil laut dari Pulau Banda. Korban kemudian dievakuasi oleh nelayan setempat ke Desa Werenama, Kabupaten Seram bagian timur untuk mendapatkan perawatan. Keluarga korban yang menerima informasi tersebut segera berangkat menggunakan beberapa perahu longboat menuju ke Desa Werenama untuk menjemput korban. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Basarnas Ambon mengucapkan terima kasih kepada seluruh potensi SAR yang terlibat dalam operasi pencarian ini. Demikian informasi yang bisa dapat saya laporkan.
Kembali kepada rekan di studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kapolres Maluku Tengah AKBP Hardi Mladi Kadir akhirnya buka suara soal permintaan penangguhan penahanan 2 tersangka warga Nyebresial HM dan SA atas insiden pembakaran perusahaan PT Waragonda Minerals Pratama. Pada Kamis 20 Maret 2025, AKBP Hardi mengungkapkan terkait upaya penangguhan penahanan akan dipertimbangkan. Menurut ia, soal ruang restorasi justice terhadap 2 tersangka, maka akan dilihat sejauh mana pendekatan dari pihak pelaku terhadap korban. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Silmi Sirati Suwaim. Baik, rekan Silmi, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Arin. Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya jurnalis Tribun Ambon melaporkan langsung dari Masohi Maluku Tengah, di mana telah disampaikan sebelumnya perihal permintaan penangguhan penahanan terhadap 2 tersangka atas kasus pembakaran perusahaan PT Waragonda Minerals Pratama yang berlokasi di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Dapat kami informasikan bahwa penangguhan penahanan ini diminta secara langsung oleh masyarakat Negeri Haya lantaran mendekati Lebaran Idul Fitri. Kemudian permintaan tersebut telah disampaikan pada forum rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Maluku Tengah beberapa saat setelah masyarakat yang tergabung dalam gerakan masyarakat adat Negeri Haya atau Gemah melakukan aksi demonstrasi. Menanggapi tuntutan atau permintaan masyarakat untuk penangguhan penahanan terhadap 2 tersangka ini, DPRD Kabupaten Maluku Tengah juga melakukan upaya mediasi secara persuasif guna meminta untuk adanya penangguhan penahanan baik dengan jaminan atau dengan hal lainnya untuk penahanan atau penangguhan penahanan terhadap 2 tersangka ini. Sayangnya yang menjadi informasi terbaru yang kami peroleh dari Kapolres Maluku Tengah AKBP Hardi Mladi Kadir bahwasanya proses penangguhan penahanan ini masih dipertimbangkan. Lantaran ia melihat bahwa dari sisi hukum telah terjadi tindak pidana dan jika masyarakat hendak meminta untuk penangguhan penahanan, ia menyarankan untuk melakukan pendekatan secara persuasif dengan pihak perusahaan yang dalam hal ini menjadi korban dalam tindak pidana tersebut. AKBP Hardi Mladi Kadir selaku Kapolres juga mengimbau kepada masyarakat untuk berpikir lebih cerdas dan elegan dalam menanggapi kasus-kasus seperti ini. Ia juga berpesan bahwa ia tidak ingin bermain opini dalam hal untuk memperkeruh suasana maupun untuk berpihak kepada pihak yang pihak satu atau pihak yang lainnya. Kapolres juga dalam hal ini meminta masyarakat untuk tetap menjaga suasana keharmonisan dalam suasana bulan suci Ramadan, apalagi menjelang Lebaran Idul Fitri. Kapolres juga menyinggung perihal tindakan ataupun permintaan adanya restoratif justice. Dalam hal ini Kapolres menyambut baik hal tersebut, namun masih dipertimbangkan dari sisi aspek hukum yang telah terjadi di mana kaitannya dengan tindak pidana KUHP, ada aspek hukum yang mesti dilalui secara prosedural dan harus dihormati oleh semua pihak agar proses ini berjalan sesuai dengan regulasi ataupun peraturan yang ada. Kurang lebih itulah yang bisa saya sampaikan rekan Arin dari Masohi Maluku Tengah kembali ke studio. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama Kapolres Maluku Tengah, yaitu AKBP Hardi Mladi Kadir. Karena masalah penanganan perkara, yang jelas 2 pelaku pembakaran kita tangani sesuai dengan prosedur. Kaitan dengan yang lain, saya tidak bermain opini. Mari kita sama-sama ajak masyarakat ini untuk berpikir elegan, cerdas, ya, agar kabupaten ini dapat maju. Jangan kita buang bahasa-bahasa yang sekiranya dapat memperkeruh suasana. Kalau kami pasti ada ruang restorasi justice, tapi kan sekarang bergantung antara korban, antara tersangka. Jadi pelapor-pelapor seperti apa. Kalau kita bicara minta dikeluarkan tanpa syarat, ya sama saja kami melanggar aturan. Kan gitu.
Jadi kita pertimbangkan untuk penangguhan. Kita pertimbangkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Puluhan calon pemudik melakukan aksi protes di kantor PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI cabang Ambon, Maluku pada Senin 24 Maret 2025. Mereka marah karena tak mendapatkan tiket kapal Sabuk Nusantara 106 yang direncanakan berangkat sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Calon pemudik berontak dan menerobos masuk di kantor PELNI. Bahkan ada yang memecahkan galon yang terletak di depan loket. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Maula Pelu. Baik rekan Maula, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik Tribuners dan rekan Arin, bahwa dapat saya laporkan dari Ambon, puluhan calon pemudik protes di kantor PT Pelayaran Nasional Indonesia cabang Ambon pada Senin 24 Maret 2025. Mereka marah karena tak mendapatkan tiket kapal Sabuk Nusantara 106 yang direncanakan berangkat sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Pantauan tribunambon.com pukul 13.30 waktu Indonesia Timur, para calon pemudik berontak dan menerobos masuk ke kantor PELNI. Bahkan ada yang memecahkan galon yang terletak di depan loket. Ditemui tribunambon.com, Mustafa Pakalesi, seorang penumpang tujuan Wirinama, mengungkapkan kekecewaannya. Ia bersama beberapa rekannya telah berada di PELNI sejak pukul 07.00 waktu Indonesia Timur pagi itu. Namun hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, mereka tidak mendapatkan tiket meski loket penjualan baru dibuka. Diketahui kuota keberangkatan kapal Sabuk Nusantara 106 sebanyak 350. Jumlah tersebut telah terisi penuh. Hingga berita ini terpisah dari itu, kepada tribunambon.com, Kepala Operasi PELNI Cabang Ambon, Anto, menegaskan bahwa PT PELNI Ambon memastikan tak ada penambahan tiket kapal Sabuk Nusantara meski calon penumpang menuntut hal tersebut. Dirinya menjelaskan bahwa kapasitas penumpang Sabuk Nusantara 106 telah sesuai dengan ketentuan, yakni 350 penumpang berdasarkan surat kelayakan kendaraan berlayar. Meskipun permintaan mudik lebaran tahun ini cukup tinggi, pihaknya tetap berkomitmen untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemudik. Itu sebabnya PELNI tidak melayani penjualan tiket melebihi kapasitas yang telah ditentukan demi menghindari kelebihan muatan. Anto menghimbau kepada calon penumpang yang tidak kebagian tiket untuk mencari opsi lain. Demikian laporan yang dapat saya kabarkan. Kembali ke rekan Arin. Baik, terima kasih rekan Maula atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akses jembatan yang menghubungkan desa Bula Air menuju Fatolo di Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku mulai rusak. Jembatan berbahan kayu itu sebagian lantainya mulai lepas. Kerusakan tersebut sangat mengancam aktivitas warga, terlebih lagi bagi anak sekolah yang sering melewati area itu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, yaitu Halyudin Ulima. Baik rekan Ulima, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Arin di studio. Dapat saya laporkan langsung dari Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku bahwa salah satu jembatan yang menjadi akses utama di Desa Fatolo dan Desa Bula Air mengalami kerusakan yang cukup terbilang parah. Jembatan tersebut memang menjadi jalur utama warga dalam melaksanakan aktivitas mereka sehari-hari. Mirisnya, kondisi jembatan yang sudah bertahun-tahun itu tidak pernah diganti dan hingga kini kondisinya sangat memprihatinkan. Warga setempat mengaku jembatan tersebut hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan warga setempat yang hanya bisa digunakan dengan akses berjalan kaki. Mereka menolak untuk kendaraan dengan bobot di atas 1 ton lantaran dianggap dapat merusak kondisi jembatan tersebut, terlebih kondisi jembatan yang sudah memang memprihatinkan. Warga menyebut jembatan tersebut kerap dilalui anak sekolah. Hal itu bagi mereka dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan lantaran kondisi kayu yang
semakin busuk. Diketahui bahwa jembatan tersebut pertama kali diperbaiki pada 2015 lalu dengan swadaya dari masyarakat setempat. Mereka gotong royong untuk membuat jembatan yang menghubungkan antara Desa Fatulu dan Desa Bula Air di Ibu Kota Kabupaten Bula, Kabupaten Seram bagian timur. Terima kasih, kembali ke studio rekan Arin. Baik, terima kasih rekan atas laporannya dan selamat lanjutkan aktivitas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang pria berkacamata hitam, Rahmat Hamzah, merasa menjadi korban perselingkuhan dan ketidakadilan hukum, meminta dukungan netizen untuk membantunya mendapatkan keadilan. Permintaan itu muncul setelah oknum anggota kepolisian yang diduga berselingkuh dengan istrinya hanya mendapatkan sanksi mutasi dari sidang kode etik Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Ambon, yaitu Jenderal Luis. Baik, rekan Luis, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya, baik, Tribun, saya Jenderal Luis dari Tribun Ambon akan menyampaikan laporan seorang pria berkacamata hitam, Rahmat Hamzah, merasa menjadi korban perselingkuhan dan ketidakadilan hukum, meminta dukungan netizen untuk membantunya mendapatkan keadilan. Permintaan ini muncul setelah oknum anggota kepolisian yang diduga berselingkuh dengan istrinya hanya mendapatkan sanksi mutasi dari sidang kode etik Polri. Kekecewaan Rahmat memuncak dan ia memutuskan untuk menggelar aksi protes seorang diri di depan markas Polda Maluku pada Rabu kemarin 26 Maret 2025 dengan membawa poster bertuliskan "Korban butuh keadilan, Polri jangan tebang pilih." Ia menyerahkan ketidakpuasannya terhadap putusan sidang etik yang dianggapnya terlalu ringan. Rahmat mengungkapkan Brigpol Iksan Somena yang bertugas di Dirtes Narkoba Polda Maluku telah menjalin hubungan terlarang dengan istrinya, Ara Tiara. Bahkan Rahmat mengklaim memiliki bukti kuat perselingkuhan tersebut, termasuk saat keduanya tertangkap basah di sebuah hotel. Ia mempertanyakan mengapa Brigpol Iksan Somena tidak mendapatkan sanksi yang lebih berat, seperti pemecatan, mengingat perbuatannya telah merusak rumah tangganya. Rahmat merasa hukum tidak berpihak padanya sebagai masyarakat biasa, yang menduga ada perlakuan khusus terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran. Kasus ini Tribuners bermula dari laporan Rahmat ke Propam Polda pada 4 Agustus 2003 lalu. Setelah melalui proses penyelidikan, sidang kode etik Polri digelar pada 11 Februari 2025. Namun hasil sidang yang tertuang dalam SP2HP yang diterima Rahmat pada 24 Maret 2005 hanya memberikan sanksi mutasi bersifat demosi selama 2 tahun dan menyatakan perbuatan Brigpol Iksan Somena sebagai tercela. Putusan inilah yang membuat Rahmat merasa dipermainkan dan akhirnya memutuskan untuk mencari dukungan publik. Ia berharap dengan sorotan dari masyarakat, pihak kepolisian dapat mempertimbangkan kembali kasus ini dan memberikan hukuman yang setimpal kepada oknum polisi yang telah merusak kehidupannya. Demikian Tribuners, kembali kepada rekan di studio. Iksan sudah melanggar kode etik. Menurut Kapolda tidak ada pandang bulu bagi polisi yang melanggar kode etik. Mana bukti Bapak punya bicara? Saya sebagai masyarakat dan korban, saya merasa tidak adil dengan semua ini. Bapak korban apa dan sudah berjuang berapa lama dan hasilnya seperti apa? Saya korban, istri saya berselingkuh dengan saudara Iksan Somena hampir 2 tahun. Masalah ini mau hampir selesai dan putusannya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Karena barang bukti semua jelas.